selamat pagi anak-anak ibu semua. Kita lanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini anak. Masih pelajaran tematik tema 1, buka bukunya, indahnya kebersamaan, halaman 1 pada teks pawai budaya. Di sini akan kita pelajari pada materi pokok, gagasan pokok. Setiap bacaan atau teks bacaan terdapat beberapa paragraf. Paragraf itu apa? Paragraf adalah bagian dari teks bacaan yang mengandung satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Nama lain dari paragraf adalah alinea. Anak ibu, untuk menentukan alinea atau paragraf pada sebuah teks, kita lihat buku tema 1 kita halaman 1 dan 2 pada teks pawai budaya. Kita lihat yang dinamakan alinea atau paragraf ini anak ibu. Dia setiap awal kalimat huruf besar menjorok agak ke dalam. Ini, kita lihat ini paragraf 1. Kita buka halaman 2. Ini paragraf kedua atau alinea kedua. Ini paragraf ketiga, keempat, dan kelima. Inilah dia namanya paragraf atau alinea. Jadi di setiap paragraf dia terdapat tadi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nama lain dari gagasan pokok adalah ide pokok, gagasan utama, dan pikiran utama. Kemudian apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Ya, nah ibu. Kemudian ada 3 jenis paragraf. Yang pertama paragraf deduktif, yaitu gagasan pokoknya terletak di awal paragraf. Sedangkan jenis yang kedua paragraf induktif, adalah gagasan pokok terletak di akhir paragraf. Kemudian jenis yang ketiga paragraf campuran, adalah gagasan pokoknya yang terletak di awal dan di akhir paragraf. Kita lihat ya anak ibu dalam buku tema 1 kita, paragraf 1. Contoh dia gagasan pokoknya. Kita menentukan di paragraf 1 ini yang mana gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kita lihat. Ini kita baca dulu semua, kamu pahami. Jadi di paragraf 1 itu gagasan pokoknya terletak di awal kalimat, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Itulah gagasan pokok. Sedangkan yang lainnya, sisanya itu di paragraf 1 itu namanya gagasan pendukung. Kemudian untuk menentukan jenis paragrafnya, kita lihat tadi gagasan pokoknya di mana? Di awal kan nak? Di awal kalimat atau di awal paragraf. Jadi itu jenisnya apa? Kalau dia yang terletak gagasan pokoknya itu di awal paragraf, berarti dia gagasan atau paragraf deduktif. Kita lihat halaman 2. Paragraf 2. Kita baca di sini anak ibu, yang mana dia kata-katanya kira-kira dia penting atau ide pokoknya yang mana. Kita menentukan gagasan pokok. Gagasan pokok pada paragraf kedua terdapat di awal dan di akhir paragraf, di mana barisan pawai terdepan rombongan dari Maluku. Dan budaya Maluku sangat unik dan menarik. Sisanya adalah gagasan penjelas atau pendukung. Kemudian cara menentukan dia itu tergolong jenis paragraf apa? Kalau dia yang letaknya tadi gagasan pokoknya di
awal dan di akhir, berarti dia tergolong paragraf campuran. Jadi itulah beberapa contoh jenis-jenis paragraf yang sudah Ibu jelaskan. Penjelasan dari Ibu tentang materi gagasan pokok, Ibu harap anak Ibu dapat memahaminya. Di akhir kata, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.